Kembali berjumpa Renungan Malam dengan Pendeta Johnny Stephen. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Bersyukur boleh berjumpa kembali melalui pelayanan Sapaan Gembala. Malam ini terambil dari surat Filipi 4 ayat 13. Dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tema kecil kita adalah segala perkara dapat kutanggung. Apa yang dimaksud dengan kalimat segala perkara dapat kutanggung? Saudara, setiap kalimat firman Tuhan, kitab suci kita, itu mempunyai pemahaman pengertian yang sangat luas dan mendalam. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, bahkan kita diajar untuk boleh memahami, memiliki pegangan pokok-pokok iman yang perlu kita bawa di dalam kehidupan kita sehari ke sehari. Saudara, di dalam bagian ini, firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Yang pertama, segala perkara dapat kutanggung. Itu berarti bahwa dalam keadaan apapun kita, kita dapat bersukacita. Memang sukacita itu adalah anugerah dan pemberian Tuhan. Amsal mengajarkan kepada kita bahwa sukacita adalah obat yang mujarab. Sehingga setiap orang yang memiliki sukacita, hidupnya itu tidak bermuram durja. Manusia itu tidak boleh bermuram durja, bahkan mengalami depresi. Karena Tuhan sebenarnya menyediakan karunia-Nya, bahkan berkat-Nya, yaitu sukacita yang sumbernya datang daripada Tuhan. Dan sukacita itu adalah pemberian dan buah daripada Roh Kudus. Allah mengurapi kita dengan Roh Kudus sehingga kita boleh memiliki sukacita. Sukacita itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus dengan begitu padat pelayanannya yang dihadapi, tetapi dia masih bisa berkata, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi." Ya, Bapa itulah yang berkenan kepadamu. Hidup yang penuh sukacita itu adalah yang diperkenan oleh Tuhan. Saudara sekalian, yang kedua, apa artinya segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia? Ini berarti bahwa kita bisa dan mau belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Mencukupkan diri berarti seseorang mempunyai rasa cukup yang mendalam, sehingga ia dapat menjalankan penguasaan dirinya terhadap segala macam keinginan, godaan dunia yang seringkali menggoda mencobai agar hati kita ini berpindah dari Tuhan. Saudara, Tuhan itu mencukupkan kita. Mencukupkan diri berarti kita bisa puas, bersyukur, menerima keadaan yang Tuhan berikan kepada kita tanpa kita membanding-bandingkan dengan orang-orang lain. Karena apapun yang Tuhan berikan kepada kita, ada berkatnya, ada porsinya masing-masing, ada hikmahnya, ada waktunya. Nikmatilah segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita boleh berpuas diri, bersyukur di hadapan Tuhan. Apapun yang kita hadapi hari ini, mari kita belajar untuk selalu menerima dengan rasa cukup. Paulus mengingatkan pada Timotius, memang ibadah yang disertai rasa cukup itu memberikan keuntungan yang besar. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Arti yang ketiga ini dapat dimaksudkan bahwa kita dapat hidup dalam keadaan kelimpahan ataupun sebaliknya dalam keadaan kekurangan. Saudara-saudaraku, kita perlu melatih diri kita, melatih rohani kita, agar dapat hidup dalam keadaan kelimpahan dan juga dapat hidup dalam keadaan kekurangan. Mengapa? Karena kita perlu melakukan suatu latihan rohani guna mencapainya. Hidup dalam kekurangan acap kali menggoda kita untuk tidak dapat melihat Tuhan yang maha besar, yang maha murah, bahkan yang maha kasih. Kita mungkin bisa ragu dalam pemahaman iman kita.
Tapi sebaliknya, saudaraku, hidup dalam kemakmuran juga bisa membuat seseorang mudah terkabur, bahkan lupa daratan. Kita lupa kalau segala sesuatu yang kita peroleh itu adalah sumbernya datang dari Tuhan. Karena rahmat anugerah karunia-Nya, yang mana Tuhan yang maha besar, yang maha murah, yang maha kasih. Jangan sampai kita menjadi sombong dan memandang orang lain rendah, bahkan menjadi duniawi. Rasul Paulus itu pernah mengingatkan kita juga, mengingatkan melalui seorang yang bernama Demas, yang jatuh bahkan dia mencintai dunia dan meninggalkan Tuhan. Adakah kita saat ini sedang dalam persimpangan jalan? Ingatlah, jangan kita meninggalkan Tuhan. Bahkan kita mengejar dunia ini yang tidak pernah memberikan kepuasan. Bertobat, kembali pada Tuhan. Belajarlah untuk hidup dalam keadaan kelimpahan dan keadaan kekurangan, untuk selalu boleh bersyukur, karena segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia. Kiranya renungan ini boleh memberkati kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan memberkati dengan rahmat-Nya, menyertai saudara. Amin. Saksikan lagu yang akan kita saksikan. Dengarkanlah pujian alunan instrumen dari Nafiri Sion Angklung yang berjudul lagu Perubahan yang Ajaib Terjadilah Padaku. Silakan mendengarkan. Tuhan memberkati. Amin.